Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jemaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan berusaha membahas tentang satu firqah yang merupakan pecahan atau sempalan dari Islam, dari firqah Syiah. Firqah tersebut adalah firqah Al-Bahaiyah, ya. Firqah Al-Bahaiyah merupakan kelanjutan dari firqah Al-Babiyah, dan firqah Al-Babiyah adalah salah satu pecahan dari firqah Syiah Al-Imamiyah Al-Ithnai Asyariyah. Insyaallah akan kita jelaskan. Pembahasan ini tentu penting karena kita tahu bahwasanya firqah-firqah tersebut ada ya di dunia Islam, baik di mancanegara maupun di tanah air, ya. Kita mengenal keburukan untuk menjauhinya, ya, sebagaimana perkataan seorang penyair, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa fihi. Aku mengenal keburukan bukan untuk melakukannya tapi untuk menjauhinya. Barang siapa yang hanya mengenal kebaikan dan tidak mengenal keburukan bisa jadi terjerumus dalam keburukan tersebut. Sebagaimana Hudzaifah bin Al-Yaman pernah berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ayudrikani." Orang-orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, aku bertanya kepada Nabi tentang keburukan, khawatir aku mendapati keburukan tersebut. Maka kita mengenal firqah-firqah ini, ya, agar kita terhindar dari perangkap mereka dan juga agar kita mengingatkan keluarga kita dari firqah-firqah yang sempalan ini dan juga menyimpang ini, ya. Kita akan bahas tentang firqah Al-Bahaiyah dan kaitannya dengan Al-Babiyah dan kaitannya dengan Syiah. Kemudian kita akan bahas tentang akidah mereka dan juga ibadah mereka insyaallah taala. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita punya firqah namanya Al-Bahaiyah, ya. Al-Bahaiyah ini nisbah kepada Al-Mirza, ya. Namanya Al-Mirza Hussein Ali Al-Mazandarani. Yang Mirza Hussein Ali Al-Mazandarani menggelari dirinya dengan Bahaullah, Al-Baha, ya, Al-Baha. Yaitu maksudnya Bahaullah. Baha itu maksudnya keindahan. Keindahan maksudnya dia adalah Al-Baha, maksudnya dia adalah penampakan keindahan Allah. Keindahan Allah. Inilah nisbah atau kenapa disebut dengan Al-Bahaiyah. Dia menggelarinya dengan Al-Baha, ya. Dari mana asal muasal Mirza Hussein Ali Al-Mazandarani, ya. Dia ini lahir di Iran di Mazandaran, ya. Lahir di Iran tahun 1817 Masehi, ya. Kemudian wafat 1892. Ya, usia kurang lebih 75 tahun. 75 tahun. Berasal dari keluarga yang dekat dengan orang-orang Rusia, ya. Jadi ketika itu ada beberapa kerabatnya yang bekerja di kepentingan pemerintah Rusia yang waktu itu ada yang tinggal di Iran, di Teheran, ya. Ya, mungkin duta besar, semacam duta besar, kedutaan, ya. Di antaranya dia punya saudara yang kerja di kedutaan dan juga suami istrinya menjadi sekretaris menteri, seorang menteri dari Rusia, ya, yang tinggal di Teheran, ya. Taib, apa kaitannya dengan Al-Babiyah? Kita perlu mengenal Al-Babiyah kenapa? Karena sekte Al-Bahaiyah ini membangun pemikirannya di atas sekte Al-Babiyah. Ini berasal dari Al-Babiyah, ya. Berasal dari Al-Babiyah. Apa itu sekte Al-Babiyah?
Sekte Al-Babiyah, ya. Al-Babiyah adalah nisbah kepada ya, seorang yang disebut dengan Asy-Syirazi, ya. Ali Muhammad Asy-Syirazi, ya. Ali Muhammad Asy-Syirazi dari Iran juga, yang lahir di Syiraz, yaitu di Iran. Dia menggelari dirinya dengan sebagai Al-Bab, ya. Menggelari dirinya dengan Al-Bab. Al-Bab itu artinya pintu. Apa maksudnya pintu? Jadi dia ini berasal dari sekte Syiah Al-Imamiyah Al-Itsnai Asyariyah yang meyakini tentang 12 imam, dan imam terakhir kita tahu namanya adalah Muhammad bin Hasan Al-Askar. Muhammad bin Hasan Al-Askar yang dinanti-nanti. Yang dia masuk dalam Sirdab sejak tahun 200 sekian Hijriah dan sampai sekarang belum keluar-keluar, ya, sekitar sudah 1200 tahun lewat dan dia belum keluar-keluar. Ketika itu umat terputus dari connecting dengan Imam Al-Muntadhar tersebut, Imam Mahdi yang ditunggu tersebut. Maka perlu ada wasithah, perantara yang menghubungkan mereka dengan imam tersebut. Nah, perantara ini disebut dengan Al-Bab. Tentu mereka ada khilaf, ada yang mengaku Bab adalah si fulan, ada yang mengaku si fulan. Di antaranya dia mengangkat dirinya, saya adalah Al-Bab. Syirazi ini, Ali Muhammad Syirazi mengatakan, saya adalah Al-Bab, saya adalah pintu yang menghubungkan kalian dengan Imam Mahdi. Ya, makanya disebut dengan firqah Al-Babiyah. Ya. Dia mengatakan, saya adalah pintu yang menghubungkan kalian dengan Imam Mahdi. Kemudian beranjak, berlanjut, sehingga akhirnya dia mengaku, lalu naik pangkat, ya. Pangkat, ngaku sebagai Imam Mahdi. Kemudian naik pangkat lagi, ya. Naik pangkat lagi, mengaku sebagai Nabi, ya. Mengaku sebagai orang yang diberi wahyu. Itu sebagai Nabi, ya. Sebagai orang yang diberi wahyu. Wahyu dari Allah. Nah, dia punya kitab suci yang katanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kitab sucinya namanya adalah Al-Bayan. Al-Bayan. Ini kitab suci wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus membahas apa itu Al-Bayan karena dalam kitab suci Al-Bahaiyah yang disebut Al-Aqdas sering menukil dari Al-Bayan. Sering menukil dari Al-Bayan, ya. Al-Bayan ini adalah kitab sucinya Al-Bahaiyah yang Asy-Syirazi dia orang Iran, ya. Tapi dia kitab sucinya berbahasa Arab. Berbahasa Arab. Ya. Dan dibahas habis oleh banyak yang bahas, ya, tapi di antara ulama yang bahas tentang Al-Babiyah, ya. Al-Babiyah adalah Ihsan Ilahi Zahir, ini bukunya. Judulnya Al-Babiyah, Firqah Al-Babiyah, ya. Dia bahas tentang Al-Babiyah, ya. Bagaimana punya kitab suci dengan bahasa Arab tapi ternyata bahasanya kacau. Bahasanya kacau. Ya, sementara dia mengatakan dalam kitab tersebut, dalam kitab Al-Bayan, ya, ngaku-ngaku bahwasanya kitab suci dia lebih fasih daripada Al-Qur'anul Karim, ya. Lebih fasih daripada Al-Qur'anul Karim, ya. Banyak nukilan-nukilan, ya. Dia mengatakan innani afdhalu min Muhammad. Aku lebih afdal daripada Muhammad, katanya. Kama anna Qur'ani afdhalu min Qur'ani Muhammad. Sebagaimana Qur'anku lebih bagus daripada Qur'annya Muhammad. Idza qala Muhammad, ya, bi ajzil bashar an itiyani bi suratin min suwaril Qur'an fa ana aqulu bi ajzil bashar an alitiyan bi harfin mithli hurufi Qur'ani. Kalau Muhammad ngaku bahwasanya manusia tidak bisa mendatangkan seperti Qur'annya Muhammad, saya manusia tidak bisa datang seperti huruf dalam Qur'anku. Ternyata kalau kita baca keterangan dia atau tulisan dia dalam kitab suci tersebut, maka kacau, ya. Nahwu sorof kacau semua, ya. Seperti dia ketika bersambung dengan, dan ini dinukil oleh ditatabbu, dikritiki oleh Ihsan Ilahi Zahir, dia sebutkan seperti ayat ini, seperti kesalahan-kesalahan nahwu, dia enggak tahu fa'il itu harus marfu, dia bikin fa'il dalam bentuk mansub, ya, enggak ngerti nahwu, ya. Kemudian ada an masdariyah, tidak menghilangkan nun, tidak memansubkan. Pokoknya kacau, ya. Kacau
Dan lucu kalau kita baca apa namanya? Pernyataan dari Asy-Syirazi, wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Asy-Syirazi, maknanya kacau, ya. Kemudian bahasa Arabnya juga kacau. Namun ketika itu orang tidak mengetahui, karena murid-murid dia atau pengikutnya rata-rata orang Iran tidak ngerti bahasa Arab. Tapi ketika semakin berkembang zaman, sampailah akhirnya kitab suci mereka Al-Bayan di tangan orang-orang Arab, mereka tahu ini ngawur. Ini ngawur, ini orang tidak tahu bahasa Arab. Mengatakan diturunkan wahyu dari Allah dengan Al-Quran berbahasa Arab, ya, Al-Bayan, yang ternyata bahasa Arabnya kacau. Ketika mereka dikritiki, sebagian mereka mencoba untuk membela. Di antara belaan yang saya baca lucu, di antara pengikut Al-Babiyah, ada yang mengatakan, dulu huruf-huruf itu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara huruf bermaksiat kepada Allah, akhirnya Allah kekang mereka dengan i'rab. Allah kekang mereka dengan i'rab. Ya, setelah turun Ali Muhammad Asy-Syirazi, ya, Al-Bab, ya, maka Allah ampuni, Allah kasih rahmat. Akhirnya huruf-huruf tersebut dilepaskan dari belenggu i'rab. Sudah enggak pakai i'rab, enggak ada masalah. Jadi intinya bahasa Arab enggak usah pakai i'rab, ini tentu kengawuran. Ini penting. Kenapa? Karena kalau kita tahu ngawurnya kitab suci Al-Bayan, kita akan tahu ngawurnya Al-Bahaiyah. Kenapa? Karena Al-Bahaiyah membangun sekte mereka, pemikiran mereka di atas Al-Babiyah. Baik, kita lanjutkan. Ali Muhammad Asy-Syirazi ini ketika dia akan meninggal, ya, dia punya orang-orang khusus, ada 18 orang, ya, yang disebut dengan Hayy, ya, 18 orang yang mereka ini adalah orang spesial yang ditugaskan untuk mendakwahkan keyakinan dia, ya. Dan Mirza Hussein Ali Al-Mazandarani sudah gabung dengan Babiyah, dia ikut Babiyah, dia ikut firqah dengan Babiyah, tetapi dia tidak mendapatkan kedudukan di hati Ali Muhammad Syirazi, sehingga dia tidak menjadi hawariyunnya, tidak menjadi orang-orang spesialnya Ali Muhammad Syirazi. Ternyata di antara 18 orang tersebut, yang paling spesial, jadi dia angkat 18 orang sebelum wafat, dia angkat 18 orang, 18 orang spesial untuk melanjutkan dakwahnya. Yang paling spesial, yang terspesial di antara 18 orang tersebut adalah namanya Al-Mirza Yahya Ali Al-Mazandarani. Siapa? Ini saudara sebapak dari Mirza Hussein. Saudara sebapak Mirza Hussein. Hussein yaitu pendiri Al-Bahaiyah, ya. Ini lebih muda, Mirza Yahya Ali Al-Mazandarani lebih muda daripada Mirza Hussein Ali Al-Mazandarani. Maka dia pun cemburu. Hussein ini cemburu, maka dia berusaha, kemudian dia masuk dalam ada muktamar mereka, akhirnya dia bisa mengambil hati mereka, akhirnya dia memegang kekuasaan. Padahal Ali Muhammad Syirazi tidak pernah memberikan tongkat estafet kepada dia. Makanya sebagian ulama mengatakan buku-buku, ketika buku-buku Al-Babiyah diterbitkan, banyak dibeli oleh orang-orang Al-Bahaiyun, Al-Bahaiyah. Kenapa? Karena dalam buku-buku tersebut sebagiannya menyebutkan yang akan melanjutkan saya adalah Mirza Yahya Ali Al-Mazandarani. Bukan ini, bukan Mirza Hussein. Tapi ini adalah fadhihah, ini adalah sesuatu yang memalukan sehingga mereka ambil buku-buku tersebut agar tidak tersebar. Karena akan kebongkar, ternyata pendiri Al-Bahaiyah ini tidak diridhoi oleh Nabi sebelumnya, intinya Nabi sebelumnya. Nah, keyakinan Ali Muhammad Asy-Syirazi setelah turun Al-Bayan, Al-Bayan ini, ya, memansuhkan Al-Quran. Al-Quran. Semua harus kembali kepada Al-Quran. Dan ini yang ditekankan oleh Mirza Hussein Ali Al-Mazandarani. Dia mengatakan bahwasanya Al-Bayan sudah masuk Al-Quran, tidak perlu lagi Al-Quran. Ya, ketika dia bertemu dalam perkumpulan, dia baca surat Al-Waqiah di hadapan mereka, kemudian dia tafsirkan dengan tafsiran kebatinan, intinya bahwasanya kita tidak perlu Al-Quran, Al-Bayan sudah cukup. Lama kelamaan kita kembali kepada tokoh utama yang kita bahas, Al-Mirza Hussein Ali Al-Mazandarani. Lama kelamaan kemudian dia naik pangkat, akhirnya dia ngaku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu naik pangkat,
dan mengaku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab suci namanya Al-Aqdas. Al-Aqdas artinya tersuci, artinya paling suci. Kesuciannya mengalahkan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, semuanya kalah. Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim, semua kalah dengan Al-Aqdas. Dan ini pengakuan dia dalam kitab Al-Aqdas. Alhamdulillah, kita kadang repot ketika kita berbicara tentang firak, tentang sekte, kalau kita nggak punya literatur mereka. Tetapi literatur mereka ada. Al-Bayan literaturnya ada. Al-Aqdas ini ada, antum bisa download di internet, ada Al-Aqdas, tulis Al-Aqdas, kitab Al-Aqdas PDF, kan keluar dalam bahasa Arab. Kitab kecil, kutayib, cuma ada dicetak 52 halaman, yang kalau saya download itu 112 halaman. Dan bukan seperti kita Al-Quran panjang penuh gitu, enggak, cuma sedikit-sedikit saja. Kitab kecil, baca sebentar sudah selesai. Ya, 112 halaman Al-Aqdas ini 112 halaman. Enggak banyak ya, 112 halaman. Nah, dia mengatakan bahwasanya kitab sucinya ini telah memansuhkan seluruh kitab-kitab. Ini ya, memansuhkan kitab-kitab sebelumnya. Semua syariat mansuh, tidak berlaku lagi. Kecuali yang ada di Al-Bayan, kitab suci sebelumnya. Dan makanya dia sering menukil dari Al-Bayan, dari kitabnya Al-Babiyah. Makanya kita harus ceritakan keduanya, karena kitab Al-Aqdas ini sering menukil dari kitab Al-Bayan. Itu pun Al-Bayan ini juga namun sebagainya pun dimansuhkan. Namun sebagiannya pun dimansuhkan. Contoh, kalau dalam kitab Al-Bayan, kalau zina laki-laki perempuan sama-sama ridho enggak ada masalah. Yang penting ridho enggak ada masalah. Dimansuhkan oleh kitab Al-Aqdas. Kata dia ada syarat. Pertama, keduanya ridho, kemudian kedua bapak ibunya juga ridho, baru halal. Kalau cuma ridho keduanya belum, nanti bikin masalah. Kita harus tambah syarat berikutnya, dan itu disebutkan dalam kitab Al-Aqdas bahwasanya berubah peraturan. Ya, jadi ada sebagian perkara yang di kitab Al-Bayan dimansuhkan dalam kitab Al-Aqdas ya. Inilah gambaran sederhana ya, dari firqah Al-Bahaiyah yang dia meyakini bahwasanya Mirza Hussein Ali Al-Mazandari adalah Al-Baha atau Bahaullah. Dialah penampakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya antum bisa lihat di website mereka bahai kalau tidak salah .org disebutkan bagaimana Allah punya penampakan sebelumnya ya. Dia mengakui agama-agama sebelumnya, seperti Allah punya orang-orang pilihan yang pernah berfungsi seperti ini juga, seperti Buddha misalnya, seperti Konghucu misalnya, seperti nabi-nabi atau orang-orang mulia yang dianggap mulia oleh masyarakat. Di antaranya adalah Mirza Hussein Ali Al-Mazandarain ini. Dia adalah penampakan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan dia ngaku sebagai nabi. Bahkan dia memansuhkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sebelumnya Asy-Syirazi pendiri Al-Babiyah juga mengatakan bahwasanya syariat Muhammad sudah mansukh. Dan kita tahu bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, la yakunanna min ummati 30 kadzabuna kulluhum yaz'umu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin wa la nabiyya ba'di. Akan ada dari umatku 30 orang aku sebagai nabi ya, dan aku adalah penutup para nabi dan tidak nabi setelahku ya. Banyak Mirza Ghulam Ahmad ya. Kemudian ini ya. Ihsan Ilahi Zahir dalam kitabnya Al-Babiyah dan juga Al-Bahaiyah. Jadi Ihsan Ilahi Zahir punya buku dua ya. Al-Babiyah ada, Al-Bahaiyah juga khusus spesialis. Dia juga menulis tentang firqah Al-Bahaiyah. Dia mencoba menarik kesimpulan. Dia melihat misalnya Al-Qadianiyah Mirza Ghulam Ahmad di India, ada istimar Inggris, maksudnya ada penjajahan Inggris. Ternyata Mirza Ghulam Ahmad sendiri mengaku bahwasanya saya dengan ada kekuasaan Inggris, saya berdakwah kemana-mana dengan kebebasan. Dia berterima kasih, semoga Allah memberikan. Dia berterima kasih, mendoakan agar kebaikan buat Inggris karena dia merasa dibantu oleh Inggris. Kemudian juga kalau dilihat
Ihsan Ilahi Dhahir mengatakan demikian juga Al-Babiyah dan Al-Bahaiyah dibantu oleh Rusia, dan ada pernyataan dari mereka, tokoh-tokoh mereka, bagaimana seperti Al-Baha yaitu Mirza Hussein Ali memuji-muji Rusia karena membantu dia, ya. Seakan-akan ini firqah-firqah bentukan dari orang-orang kafir yang ingin memecah belah kaum muslimin. Yang ingin memecahkan belah kaum muslimin, ya, sebagaimana sudah sering sampaikan, ya. Farrik tasud, ya, pecah belah maka kau akan memimpin. Divide et impera, yaitu pecah belah kau akan memimpin. Jadi kaum muslimin dibuat ribut sendiri karena ada yang ngaku nabi, ada yang ngaku nabi, tentu buat gelisah. Siapa yang tidak gelisah? Ada firqah ternyata ngaku pendirinya nabi, ya, gelisah, takut kita terpengaruh, takut anak kita terpengaruh. Ini berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan kehidupan yang abadi. Salah berakidah bahaya, ya. Maka benar-benar menimbulkan gejolak, dan ini yang disukai oleh mereka. Sibuk sendiri katanya. Sibuk sendiri, ya memang harus sibuk, mau diapain? Dan itu yang terjadi. Kemudian juga di antaranya menghilangkan ruh-ruh perlawanan, perjuangan, ruh-ruh jihad, ya, sehingga hilang dari kaum muslimin, sehingga seakan-akan pasrah dengan penjajahan, ya. Kita bilang kita perlu ruh-ruh jihad. Lihat bagaimana negara kita, negara Islam, negara Indonesia, bagaimana perjuangan dulu dengan nuansa jihad, Allahu Akbar, dengan takbir, ya. Dengan takbir membela negara disertai dengan ruh keimanan, ya, disertai dengan ruh keimanan karena Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah kita diberi kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau sudah ruh itu sudah hilang, kemudian disertai pecah belah, sudah selesai. Ini diinginkan oleh orang-orang kafir, ya. Taib. Ini sekilas tentang sejarah keduanya. Adapun wafatnya Al-Baha, Nabi Al-Baha atau Mirza Hussein Ali Al-Mazandarani, maka dikatakan bahwasanya dia meninggal dalam kondisi hilang gangguan jiwa, ya. Tapi wallahu alam bisa akan kebenarannya, tapi dikatakan demikian. Ihsan Ilahi Dhahir menyebutkan, dinukilkan dari sebagian orang-orang dekat mereka bahwasanya ketika dia meninggal, anaknya, dia punya anak, ya, Mirza, dia punya namanya menggelari namanya Abbas, ya. Mirza ini punya anak namanya Abbas. Namanya Abbas. Yang menggelari dirinya dengan Abdul Baha. Hambanya Al-Baha, ya, hambanya Al-Baha. Ketika bapaknya meninggal, dia tidak ingin orang-orang bertemu dengan bapaknya. Seakan-akan dia malu karena bapaknya gangguan jiwa dan yang lainnya. Kemudian Ihsan Ilahi Dhahir agak kasar. Kemudian dia mengatakan dia bukan gila ketika akan meninggal, ya, tetapi sejak awal sudah gila, sejak ikut firqah Bahaiyah sudah gila. Bagaimana nganggap ada nabi baru yang kitab sucinya ngawur seperti ini, kalau masih ikut juga berarti memang sudah gila sejak awal. Cuma puncak kegilaannya ketika akan meninggal dunia. Ini perkataan sebagian ulama yang mungkin mutahammis, sangat semangat membela akidahnya, sehingga keluarlah ucapan-ucapan seperti dari Ihsan Ilahi Dhahir. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang keyakinan mereka. Tolong dihapus. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kitab Al-Bayan tidak kita bahas panjang lebar karena kitab tersebut juga ngawur secara bahasa, secara makna bahasa. Mau dibandingkan dengan Al-Qur'an tentu tidak bisa dibandingkan. Al-Qur'an diturunkan di zaman orang semua ahli bahasa Arab. Semuanya fasih, semua ahli balaghah, dan itu pun mereka tidak mampu mendatangkan semisal Al-Qur'an. Ini turun di zaman yang orang saja tidak ahli dalam bahasa Arab saja tahu ini ngawur, ya. Anak-anak SD mungkin belajar bahasa Arab, tahu ini kitab Al-Bayan, kitab ngawur. Ya. Demikian juga sama dengan kitab Al-Aqdas, ya. Makanya guru saya, ya, Syekh Ghalib Al-Awaji, dalam kitabnya Al-Firaq Al-Islamiyah, ya, atau Al-Firaq Al-Muntasibah ila Islam, dia mengatakan, saya baca buku ini, bukunya kutaib kecil, saya baca berulang-ulang. Isi kitab Al-Aqdas karangan yang katanya wahyu dari Allah untuk Mirza Hussein Ali.
Dia orang Arab dia ngerti ya. Ghalib Al-Awaji rahimahullah sudah meninggal dunia ya, dia bahasa Arab ngerti ya, seorang penulis ngerti bagaimana susunan bahasa Arab yang benar. Ya, apalagi sering menjadi penguji disertasi ya, dia ngerti bahasa Arab lah. Dia bilang ini ya bahasa semakin saya baca semakin saya jengkel karena ngawur, tulisannya ngawur, enggak kefasihan tidak ada, kemudian secara makna juga ngawur, kesalahan nahwu, kemudian rokaka dan macam-macamnya. Saya semakin benci kalau baca buku ini, saya semakin benci. Saya lihat juga orang ini begitu sombongnya, ya. Bagaimana dia muji-muji dirinya dalam kitab sucinya Al-Aqdas tersebut, ya. Lebih sombong, kata guru saya Ghalib Al-Awaji rahimahullah taala, lebih sombong daripada Firaun, daripada Haman, daripada Qarun. Allah musta'an. Jadi intinya buku tersebut isinya muji-muji dirinya, ya. Intinya menetapkan bahwa yang jadi masalah dia mengatakan tidak boleh belajar yang lain, sudah cukup buku ini mewakili yang lain. Taib, kita akan sebutkan ya. Pertama, mengenai buku ini tadi sudah kita sering singgung bahwasanya buku ini ya atau kitab suci ini ya sangat mulia di sisi mereka. Berkata Al-Baha dalam kitab suci Al-Aqdas, dia mengatakan, "Man yaqra'u ayatan min ayati la khairun lahu min an yaqra'a kutubal awwalin wal akhirin." Barang siapa yang baca satu ayat dari kitab Al-Aqdas ini, cuma 112 halaman, dia baca satu ayat saja, lebih baik daripada dia baca kitab-kitab yang awalin wal akhirin, kitab yang sebelum dan awalan sampai akhir semuanya. Daripada Anda khatam Quran satu kali, lebih baik Anda baca satu ayat dari kitab ini. Tadi ya, demikian ya. Tentu ini sangat sangat ngawur ya. Lihat buku tadi dibaca, menjengkelkan. Saya juga baca ini. Saya baca sempat ada. Insyaallah mungkin kita ambil contoh ya. Contoh misalnya, kalau antum sudah download, antum silakan misalnya buka halaman 63 ya. 63 ayat ayat 106, 107 ya. Dengarkan ya. Kalau Al-Qur'an kan indah kita dengar ya. Misalnya wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha, enak dengarnya ya. Sampai misalnya kita baca surat Yusuf. Falamma stai'asu minhu khalasu najiyya. Subhanallah, ada seorang Arab mengatakan, ini enggak mungkin perkataan manusia, indah sekali. Kita dengar falamma stai'asu minhu khalasu najiyya. Enak dengarnya tuh, enak, maknanya enak. Sehingga Al-Qur'an itu mukjizat dalam susunannya, balaghahnya, dan mukjizat dari isinya. Kita baca surat Yusuf berulang-ulang, tetap saja kita terpengaruh. Kita bisa menangis membacanya. Meskipun kita sudah tahu isinya, kita sudah tahu awalnya, kita sudah tahu akhirnya, kita sudah hafal mati. Itu pun kita masih menangis ketika membacanya. Ya. Berulang-ulang, surat yang panjang. Dan orang-orang demikian ya. Ya. Mukjizat Al-Quran. Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ya'tu mithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahir. Katakanlah kalau manusia dan jin berkumpul semuanya mendatangkan seperti Al-Quran, mereka tidak bakalan mampu meskipun mereka bersatu padu. Ini kita baca ini sakit hati bacanya. Coba saya bacakan ya. Saya mau lakukan. Karena disuruh kalau siapa melakukan pahalanya besar katanya. Qad kutiba alaikum taqlimul adfari wad-dukhulu fi ma'in yuhitu hayakilakum fi kulli usbu'in wa tanzifu abdanikum bima ista'maltumuhu min qablu iyyakum an tamna'akumul ghaflatu amma umirtum bihi min ladun azizin azim. Udkhulu ma'an bikran wal musta'malu minhu la yajuzu ad-dukhulu fi. Ini apa? Iyyakum an taqrabu khazaina hammamatil ajam. Artinya jangan sekali-sekali kalian dekati tempat airnya hammamat orang-orang ajam, orang-orang asing kali mandi. Man qasadaha wajada raihataha al-muntinata qabla wurudihi fiha. Enggak nyambung ya, akhi. Ini Al-Quran kita dengar tahu. Ini saja orang kalau dengar ini apa ini? Ya, ini kitab suci seperti ini. Kitab suci seperti ini. Ya. Memalukan kitab suci seperti ini. Dan rata-rata seperti ini cara pembawaannya ya. Tapi intinya itu diantara keistimewaan kata mereka. Siapa yang baca satu ayat lebih baik daripada baca seluruhnya. Sudah cukup kitab ini, yang lain enggak perlu. Yang lain enggak perlu ya. Ini diantara akidah mereka ya. Al-Baha meyakini bahwasanya dia adalah penampakan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah penampakan, makanya dia menamakan dirinya Al-Baha, yaitu mazhar dari Allah Subhanahu
wa taala. Terkadang dia mensifati dirinya seakan-akan sifat rububiyah, sifat-sifat Allah kalau kita baca dalam kitab Al-Aqdas. Karena dia merasa dirinya adalah seakan-akan penampakan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga terkadang disifati dengan sifat-sifat ketuhanan tidak jadi masalah ya. Saya bacakan secara singkat tentang keyakinan mereka. Adapun sikap mereka terhadap para nabi ya mereka tentu mengatakan semua bukan hanya nabi-nabi yang diakui dalam Islam, bahkan mereka menganggap Buddha juga adalah seorang utusan Tuhan, mazhar, penampakan dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin Konghucu atau yang lain tokoh-tokoh yang diakui oleh dunia, yang mereka itu juga adalah utusan Tuhan ya, dan di antara utusan Tuhan adalah dia. Di antara utusan Tuhan adalah dia, yaitu Mirza Hussein Ali Al-Mazandarani ya. Dan ini tentu bertentangan dengan akidah Islam. Kita tidak menyatakan bahwasanya yang lain, bahwasanya Buddha atau Konghucu atau Lao Tse atau yang lainnya adalah nabi, tidak. Ya, kita nabi-nabi kita tahu itu bukan tidak dikatakan nabi, karena kalau kita mengatakan mereka nabi seakan-akan kita mengakui kebenaran mereka, dan sebagaimana dikonsekuensikan oleh Al-Bahaiyun atau firqah Bahaiyah, dia mengatakan iya Nabi Isa benar, Nabi Isa memang diutus untuk alaihissalam untuk menghapus dosa-dosa. Mereka mengaku itu. Ya, mereka mengaku. Tapi mereka meyakini bahwasanya tidak ada Nabi Muhammad bukan nabi terakhir. Nabi Muhammad bukan nabi terakhir. Sehingga mereka mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad, contohnya adalah Asy-Syirazi. Al-Babiyah punya kitab suci namanya Al-Bayan, kemudian dilanjutkan oleh Al-Bahaiyah punya kitab suci namanya Al-Aqdas. Ya akhi, subhanallah, bagaimana mereka mengatakan bahwasanya Al-Aqdas telah memansuhkan Al-Qur'anul Karim. Ya, syariat Islam yang lengkap, komprehensif, ya. Semuanya dibahas, kemudian dimansuhkan dengan buku kecil 112 halaman. Coba dipikir sedikit ya. Enggak, kita pikirkan. Bagaimana sosok seperti Nabi Muhammad SAW yang kata Aisyah radhiyallahu anha kana khuluqul Quran. Ya, akhlaknya Al-Quran, yang banyak orang masuk Islam gara-gara melihat akhlak Nabi SAW yang setiap perkataannya adalah hikmah. Diikuti perjalanan hidupnya selama 23 tahun, semuanya teladan. Sampai Allah bersumpah dengan umurnya. La amruka, demi umurmu wahai Muhammad SAW. Dibandingkan dengan Syirazi atau Bahaiyah yang berani-berani memansuhkan Muhammad SAW. Ya akhi, subhanallah. Bagaimana? Kau memansuhkan Islam dengan syariatnya yang sempurna seperti itu, mau dimansuhkan dengan 112 halaman yang ngaco isinya. Bagaimana bisa? Pikirlah orang-orang Bahaiyun, pikir. Apakah pantas tulisan kecil ini memansuhkan syariat Islam yang begitu luar biasa, dengan kitab-kitab fikihnya yang luar biasa, dengan ulama mazhabnya yang luar biasa, mau dimansuhkan dengan 112 halaman? Enggak logis ya akhi, enggak logis. Ya. Ini sikap mereka terhadap para nabi. Intinya mereka ngakui nabi-nabi terdahulu, tapi mereka bilang tidak, Muhammad SAW bukan penutup para nabi. Ya. Adapun mauqif mereka, sikap mereka terhadap syariat, maka mereka menganggap syariat sudah mansuh dengan adanya syariat Bahaiyah. Ya. Syariat Bahaiyah. Taib, beberapa ajaran-ajaran Bahaiyah yang menarik. Ini menarik. Ini oleh karenanya Bahaiyah mereka tersebar di mancanegara ya. Ihsan Ilaihi Zahir mengatakan, lihat, mereka tidak diterima di negeri kaum muslimin. Nanti mereka pergi ke negeri-negeri kafir, negeri induk mereka, karena mereka memang didukung oleh orang-orang non muslim, didukung oleh orang non muslim. Sehingga mereka berkembang di negara-negara kafir ya. Dan mereka punya ajaran-ajaran yang menarik ya. Di antaranya disebut Wahdatul Adyan. Ya, Wahdatul Adyan. Jadi mereka menganggap sudah semua agama benar ya. Kita semua benar. Makanya mereka silakan semua orang bisa masuk di Bahaiyah ya. Semuanya benar. Iya benar. Nasrani benar, Yahudi benar, Islam benar, semua benar. Mari kita gabung bareng ya. Jadi orang menarik ketika melihat ajaran mereka, mau mampir, mau mendengarkan, karena mereka tidak disalah-salahkan. Tapi sebenarnya kalau kita kembali kepada akidah Al-Bahaiyah. Jadi kita bicara teori dengan praktek ya ikhwan. Mungkin ada yang mengatakan, Ustaz prakteknya tidak demikian. Saya bilang kita ketika berbicara tentang Al-Bahaiyah, kita merujuk kepada kitab suci mereka Al-Aqdas. Kalau ternyata ada penganut mereka yang menyelisih kitab Al-Aqdas, berarti dia tidak komitmen dengan kitab Al-Aqdas. Karena kita tahu terkadang pemikiran berubah karena adaptasi dengan kondisi masyarakat agar diterima. Agar diterima, maka dia melakukan entah perubahan-perubahan atau taqiyah, penipuan-penipuan dan yang lainnya. Sebenarnya dilakukan oleh sebagian firqah-firqah yang lainnya. Tapi kalau kita bicara secara teori, Mirza Hussein
Ali Al-Mazandarani meyakini bahwasanya semua agama sudah mansuh dengan adanya Al-Bahaiyah. Semuanya harus kembali kepada kitab Al-Aqdas. Harusnya demikian. Tapi yang nampak, saya tanya sebagian kawan saya yang tinggal di Australia, dia cerita enggak, mereka lembut, mereka tidak menyalahkan yang lain, mereka bilang kita semua sama, ayo gabung, seperti penampakan orang-orang liberal. Tapi sebenarnya kalau mereka mau komitmen dengan isi kitab Al-Aqdas, harusnya mereka mengatakan semuanya salah, kita yang benar. Dan ini mungkin saja karena kalau kita baca biografi dari Al-Baha, yaitu Mirza Hussein Ali Al-Mazandarani, dia suka baca buku-buku Sufiyah seperti Ibnu Arabi yang mengatakan aqadal khalaiqu fil ilahi aqaida wa ana taqattu jami'a ma taqaduhu. Kata Ibnu Arabi, makhluk manusia membuat akidah tentang Tuhan. Akidah mereka macam-macam. Saya meyakini seluruh keyakinan mereka. Saya meyakini seluruhnya, ini benar semuanya ya. Demikian juga Ibnul Farid ya, dan Al-Jili dan tokoh-tokoh Wihdatul Wujud ya, yang mengantarkan kepada Wihdatul Adyan. Tapi saya katakan kalau kita komitmen, seharusnya dia menyalahkan semua dan dia membenarkan dirinya sendiri. Ya. Sehingga kalau orang ketemu dengan mereka, seakan-akan mereka menawarkan ketenangan. Contoh lagi yang mereka serukanlah Wihdatul Autan. Kata mereka, ini berdasarkan ajaran sebagian mereka, bahwasanya negara-negara ini tidak pas, batasan-batasan negara tidak perlu sebenarnya. Kita ini satu alam seluruhnya. Kita semuanya adalah satu suku, tidak ada namanya fanatik suku, fanatik bangsa, fanatik, enggak ada. Semua batas-batas negara harus dihilangkan. Karena menurut mereka ini sebab perpecahan. Sebab perpecahan. Sebagaimana mereka juga punya keyakinan Wihdatul Lughah, bahwasanya bahasa seluruhnya harus sama. Bahkan disebutkan dalam kitab Al-Aqdas, disuruh cari satu bahasa yang bisa menyatukan seluruh. Karena mereka punya pemikiran bahwasanya dengan adanya batasan-batasan negara ini ya membuat orang terpecah belah. Mereka ingin suatu agama atau suatu pemikiran yang nasional yang mencakup seluruhnya. Namun sebagian ulama mengkritiki dengan mengatakan ini semua pemikiran kelihatannya indah. Ya, aromanya seperti madu tapi isinya racun. Kenapa dengan mengutarakan seperti ini membuat kaum muslimin akhirnya tidak perlu membela negeri mereka yang mereka cintai dan pasrah dengan masuknya kekuatan asing misalnya yang dianggap sama semuanya ya. Dan ini tidak bisa mereka lakukan, tetap saja namanya rasisme tetap berjalan ya. Justru Islam yang anti dengan rasisme ya. Islam yang memuliakan Bilal sementara dia berkulit hitam dan budak. Islam yang memuliakan Salman Al-Farisi, dia Persia bukan Arab. Ya.